Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kinkin Amalia Putri, saya dari kelas S4B dengan NPM 20212121503. Saya mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan buku yang telah saya baca untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah retorika yang diampu oleh Bapak Heri Purwosusanto. Pada kali ini, saya akan membedah salah satu buku yang ditulis oleh Larry King. Judul bukunya yaitu Seni Berbicara Kepada Siapa Saja, Kapan Saja, di Mana Saja. Penulisnya yaitu Larry King dan Bill Gilbert. Saya akan membacakan 20 poin penting yang saya dapat dari buku ini. Poin yang pertama, buku ini berbicara tentang cara agar lebih berani untuk berbicara di depan umum. Berbicara harus mengutamakan kejujuran dan minat terhadap orang lain. Yang kedua, berbicara dengan topik seputar lawan bicara agar mereka senang dan mereka akan memperhatikan Anda. Lalu yang ketiga, sejumlah orang merasa ragu untuk berbicara karena ada dua ketakutan, yaitu yang pertama mereka takut mengatakan hal yang salah. Dan ketakutan yang kedua, mereka takut mengatakan hal yang benar tetapi dengan cara yang salah. Lalu poin yang keempat, tidak ada orang yang tidak bisa diajak bicara bila kita mempunyai sikap yang tepat. Poin yang kelima, bicara merupakan bentuk komunikasi manusia yang paling mendasar. Poin yang keenam, terkadang harus ada tekanan atau dorongan agar pembicara yang gugup menjadi berani. Poin yang ketujuh, terapkan prinsip jujur dimanapun termasuk jujur tentang keadaan jiwa atau perasaan Anda pada saat itu. Lalu, poin yang kedelapan, meskipun penting membuat kontak mata selagi berbicara, Anda tidak harus terus-menerus melakukan kontak mata. Hal ini dikhawatirkan lawan bicara kita merasa tidak nyaman atau risih. Lalu, poin yang kesembilan, memperluas cakrawala pandangan dan pemikiran dapat dicari dari orang yang lebih tua dari kita. Orang-orang yang berasal dari masa-masa lebih awal seperti orang tua, kakek nenek, maupun orang yang dengan latar belakang yang berbeda dengan kita. Lalu poin yang ke-10 adalah, waktu adalah uang. Jangan sia-siakan waktu orang yang Anda ajak bicara. Poin yang ke-11, kebiasaan buruk dalam berpidato yang pertama yaitu dengarkan saat Anda sendiri sedang berbicara. Beberapa kata atau dapat menghambat percakapan. Yang kedua, pikir sebelumnya apa yang akan Anda katakan. Dan yang ketiga, mencari seseorang pemantau pidato untuk mendengarkan dan mengingatkan Anda. Lalu poin yang ke-12, hindari pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak, karena itu akan mengakhiri topik pembicaraan. Dan poin ke-13, gunakan bahasa tubuh yang baik saat berbicara. Selanjutnya, poin yang ke-14, jadilah pendengar yang baik jika ingin menjadi pembicara yang baik. Kemudian, poin yang ke-15, jualah kelebihan potensi Anda, bukan ciri-cirinya. Contohnya seperti jika mempromosikan barang yang dibicarakan itu adalah kelebihan dari produk itu, agar penonton tertarik untuk membelinya, bukan malah membicarakan ciri-ciri produk itu. Poin yang ke-16, tersinggung salah satu alasan menjadi pembicara yang tidak baik. Poin yang ke-17, orang yang mengatakan hal-hal yang sama berulang kali akan menjadi tamu yang buruk. Poin yang ke-18, bicarakan hal-hal yang benar-benar Anda pahami. Poin yang ke-19, suara Anda saat berbicara mencerminkan ciri khas Anda. Poin yang ke-20, ada tips berpidato. Yang pertama, tatap menonton Anda. Dan yang kedua, pelajari pemenggalan kata dan pengubahan suara. Yang ketiga, berdiri dengan nyaman. Dan yang keempat, sisipkan sedikit humor. Adapun hal yang baru saya ketahui setelah saya membaca buku ini, yaitu rata-rata orang berbicara sebanyak 18.000 kata per hari. Dan yang paling berkesan bagi saya adalah perubahan Larry Zeiger yang anti panggung dan pemalu pada akhirnya berubah menjadi Larry King yang sangat handal dalam berbicara, dan beliau juga memberikan tips-tips berbicara pada buku ini. Dan perubahan diri setelah saya membaca buku ini, yang pertama, saya lebih gemar membaca. Yang kedua, saya semakin termotivasi.
untuk mencoba berbicara di depan umum. Ketiga, saya terinspirasi untuk mencoba hal baru. Dan hal baru yang saya akan lakukan setelah saya membaca buku ini yaitu saya akan berlatih berpidato di depan kaca. Dan yang kedua, mengambil banyak peluang atau kesempatan untuk berbicara di depan umum. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi memberikan manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.